Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan pendapat di kalangan para sahabat itu sudah biasa. Termasuk contohnya adalah perbedaan kebijakan antara Umar bin Khattab dengan Utsman bin Affan tentang unta yang berkeliaran. Bagaimana unta yang berkeliaran itu disikapi? Kalau masa sekarang misalnya, bagaimana kambing yang berkeliaran yang tidak diketahui pemiliknya. Kambing yang berkeliaran, domba yang berkeliaran yang tidak diketahui pemiliknya. Apakah itu harus diamankan sebagai barang temuan atau dibiarkan saja sampai ada orang yang menemukannya, biar ditemukan sendiri oleh orang yang memilikinya. Nah, Umar bin Khattab kebijakannya adalah kalau ada unta yang berkeliaran dibiarkan saja sampai ada orang yang menemukan, karena berdasarkan dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biar ditemukan sendiri oleh orang yang memilikinya. Hal ini berbeda dengan Utsman bin Affan. Kalau Utsman bin Affan, kalau ada unta yang berkeliaran, kalau orang sekarang bisa kambing yang berkeliaran dan tidak diketahui siapa pemiliknya, maka diamankan. Kenapa kok harus diamankan? Jawabannya Utsman bin Affan ketika dia berbeda pendapat dengan Umar bin Khattab, jawabannya adalah kalau pada masa Rasulullah, ini menggunakan ilat al-hukmu yaduru mal illah wujudan wa adaman. Kalau pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kambing yang berkeliaran atau unta yang berkeliaran tadi itu tidak ada orang yang mengambilnya, karena imannya orang pada waktu itu masih kuat gitu. Orang-orang memegangi agama dengan kuat sehingga dia tidak mengambil milik orang lain dengan sembarangan. Tetapi kata Utsman bin Affan, masa sekarang itu berbeda dengan masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ilat kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan untuk membiarkan unta yang berkeliaran itu karena imannya kuat dan tidak mungkin dicuri. Tapi untuk kondisi sekarang, kata Utsman bin Affan, kalau unta itu dibiarkan, itu akan menimbulkan pencurian. Orang-orang hirah keagamaannya sudah menipis, berbeda dengan orang-orang pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Utsman bin Affan mengatakan kalau misalnya ada unta yang berkeliaran supaya tidak dicuri oleh orang, maka diamankan. Inilah yang disebut dengan bagaimana sebuah hukum itu ditentukan dari ilat hukumnya, sesuatu yang bisa menyebabkan kenapa hukum itu bisa dijalankan atau berlaku. Hukum berdasarkan kepada alasan hukum itu. Perbedaan pendapat di kalangan para sahabat biasa. Sebagaimana perbedaan pendapat di kalangan sahabat menentukan kapan masa iddah perempuan yang ditinggal atau yang dicerai oleh suaminya. Dalam kondisi hidup, suaminya hidup, cerai hidup bahasanya. Ketika ada ayat Al-Quran yang mengatakan wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru, maka Umar bin Khattab dan juga Ibnu Mas'ud memaknainya sebagai 3 kali haid. Jadi quru dimaknai haid. Tetapi Zaid bin Thabit memaknai sebagai suci. Sehingga ketika ada seorang perempuan diceraikan oleh suaminya, maka dia boleh menikah lagi setelah, kalau mengikuti Ibnu Mas'ud dan Umar bin Khattab, setelah dia selesai dari haid yang ketiga, setelah dia mandi dari haid yang ketiga. Jadi waktunya agak panjang memang. Tetapi menurut Zaid bin Sabit tidak demikian, karena quru dimaknai sebagai suci. Karena itu ketika memasuki haid yang ketiga, berarti dia iddahnya telah selesai, jadi lebih pendek. Jadi kalau menurut Umar bin Khattab dan Ibnu Mas'ud, setelah mandi atau suci dari haid ketiga, tapi menurut Zaid bin Thabit adalah ketika memasuki haid yang ketiga. Wahai sahabatku, itulah diantara perbedaan pendapat di kalangan para sahabat, sehingga perbedaan pendapat di kalangan para sahabat itu diikuti oleh ulama-ulama berikutnya, termasuk ulama yang 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik,
Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Jadi kalau misalnya perbedaan-perbedaan pendapat itu kita pahami, tentu perbedaan pendapat di kalangan umat Islam saat ini tidak menjadikan diri kita itu saling membenci antara satu dengan yang lain, apalagi harus bermusuhan. Umat Islam harus memahami ini supaya mereka bersatu. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.